Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pertemuannya kita insya Allah akan membahas geologi sejarah dan paleontologi, masih submateri geologi. Disiapkan buku paketnya, materinya ada di halaman 44 dan seterusnya ya. Nah, untuk geologi sejarah dan paleontologi kita langsung masuk ke waktu geologi ya. Nah, untuk waktu geologi di halaman 44 ada tabelnya ya. Difahaminya begini dulu, bahwa waktu geologi ini terbagi menjadi 4 bagian, dari yang paling besar ya ke yang paling kecil, itu eon atau kurun, era atau masa, period atau zaman, dan epok atau kala. Nah, mengingatnya mungkin secara berurutan dari yang paling besar ke yang paling kecil, kurun, masa, zaman, kala gitu ya. Kuma, zaka kalau ibu menyingkatnya begitu. Nah, pemahamannya begini, sifatnya hafalan dulu. Untuk eon ini dibagi menjadi 4 bagian ya, dan membaca tabel ini harus dari bawah ke atas. Jadi paling bawah ini merupakan yang paling tua usianya, dan yang paling atas itu yang paling muda. Eon atau kurun terbagi menjadi Hadean, Arkean, Proterozoik, dan Panerozoik, begitu mengingatnya. Selanjutnya untuk era atau masa itu dimulai dari Paleozoik, Mesozoik, dan Kenozoik. Sementara yang paling banyak biasanya muncul dalam soal itu terkait dengan period atau zaman, dan ini mengingatnya sekali lagi dari bawah ke atas, ini berurutan. Mau tidak mau ini harus hafal ya. Dimulai dari sebelumnya mungkin kalau Cambrium itu tersendiri, tapi baiknya diurutkannya, dihafalkannya begitu aja. Jadi untuk period atau zaman dimulai dari Prakambrium, Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, dan Tersier. Untuk Tersier ini terbagi lagi menjadi Paleogen dan Neogen. Serta untuk period atau zaman yang paling muda adalah Kuarter gitu ya. Kalau di tabel Quaternary mungkin ya, Quaternary. Selanjutnya untuk epok atau kala, ini tadi di zaman Tersier kan ada Paleogen dengan Neogen. Nah, ini terbagi lagi. Untuk zaman Paleogen, kalanya terbagi menjadi Paleosen, Eosen, Oligosen. Kemudian untuk zaman Neogen terbagi menjadi 2 kala, yaitu Miosen dengan Pliosen. Dan untuk period atau zaman Kuarter ini terbagi 2 juga, yaitu Pleistosen dan Holosen. Nama lainnya Resen. Begitu mengingatnya ya. Selanjutnya ini mau tidak mau juga harus diingat. Silakan bagaimana cara mengingatnya. Biasa atau bisa juga muncul soal itu diminta waktu dan organisme yang dominan pada waktu tersebut. Ibu menyarankan ini mengingatnya di zaman aja, pada bagian zaman ya. Dan seperti tadi disebutkan bahwa mengingatnya itu dari bawah ke atas, mulai dari Cambrium sampai dengan Kuarter. Kemudian angkanya juga mengingatnya ya, kalau ibu sih dari bawah ke atas juga diurutkan seperti itu. Untuk Cambrium ada angka di sana 538 sampai 505 juta tahun yang lalu. Untuk Ordovisium 505 sampai 438 tahun. Ini juta ya. 505 sampai 438 juta tahun yang lalu. Untuk Silur 438 sampai 408 juta tahun yang lalu. Untuk Devon 408 sampai 360 juta tahun yang lalu. Untuk Karbon
360 sampai 286 juta tahun yang lalu. Perem 286 sampai 245 juta tahun yang lalu. Trias 245 juta sampai 208 juta tahun yang lalu. Kemudian Jura 208 sampai 144 juta tahun yang lalu. Kapur 144 sampai 66 juta tahun yang lalu. Tersier 66 sampai 2 juta tahun yang lalu, dan kuarter yang paling muda 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Adapun organisme yang dominan pada waktu tersebut ya, dimulai dari pada waktu zaman Kambrium, itu organisme yang disebut Trilobita. Seperti apa Trilobita? Ini kebetulan mungkin gambarnya tidak ada. Kemudian Ordovisium, ikan pertama muncul pada zaman Silur. Fosil tumbuhan darat yang pertama muncul pada zaman Devon. Amfibi pertama yang muncul pada zaman Karbon. Pohon besar primitif dan reptil pertama. Selanjutnya untuk Perem, di situ hewan laut pertama yang muncul. Nah, anak-anak sekalian mungkin pernah menonton film Jurassic Park. Nah, ini mungkin ini pengingat yang mudah bahwa pada zaman Trias itu dinosaurus pertama muncul, dan pada zaman Jura, nah dinosaurus ini merajai permukaan bumi, sehingga mungkin film tersebut diberi nama Jurassic Park, Taman Jura, taman pada masa atau pada zaman Jura, di mana dinosaurus mendominasi. Selanjutnya pada zaman Kapur, tumbuhan bunga pertama yang muncul. Tersier, mamalia di sana dominan, dan manusia muncul pada zaman kuarter. Nah, ini contoh tabel yang mirip dengan tabel yang ada pada halaman 44 ya, nah ya. Tapi ya gunakan aja halaman yang 44. Nah, selanjutnya untuk materi geologi, sejarah, dan paleontologi kita juga berbicara fosil. Fosil itu apa sih? Nah, fosil itu sisa atau jejak masa lalu, sisa atau jejak masa lalu yang terekam dan terawetkan dalam batuan, dan umumnya ini batuan sedimen, serta terbentuknya oleh alam. Jadi bukan bikinan atau buatan manusia. Dan ini ada syaratnya. Masa lalunya tuh kapan? Ini minimal terbentuk lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Jadi dalam hal ini mumi yang dibuat oleh manusia ya, itu tidak termasuk ke dalam fosil. Fosil di sini adalah sisa hewan atau tumbuhan yang terawetkan dalam batuan sedimen oleh proses alam dan terbentuknya minimal 11.000 tahun yang lalu. Nah, untuk fosil ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada body fosil, yang kedua trace fosil, yang ketiga chemical fosil. Body fosil terbagi menjadi 3. Yang pertama tubuh, jadi fosilnya berupa tubuh atau cangkang asli. Yang kedua mold, yang ketiga case. Nah, ini silakan dibaca baik-baik materinya, bedakan antara mold dengan case. Kalau mold itu berupa cetakan katanya, tapi kalau case itu awetan cetakan dari cetakan. Silakan bayangkan seperti apa. Kalau ibu sih membayangkannya seperti ini. Misalnya ada cangkang kerang gitu ya. Nah, cangkang kerangnya ketika menjadi fosil yaitu kita sebut sebagai mold. Tapi kalau case ya mungkin si cangkang kerang itu tercetak di atas batuan sedimen. Nah, sehingga di batuan sedimen itu tercetak bentukan cangkang kerang, tapi kemudian cangkang kerangnya hancur, hilang, yang tersisa hanya bekas dari cangkang kerang tersebut. Itu mungkin yang maksud dengan cetakan dari cetakan. Selanjutnya ada trace fosil. Trace fosil terbagi menjadi track. Track ini berupa tapak kaki gitu ya. Kemudian trail berupa alur atau seretan. Kemudian ada burrow dengan boring gitu ya. Nah, ini sama-sama bekas lubang hewan yang terawetkan pada batuan sedimen. Bedanya kalau burrow lubangnya terawetkan pada batuan sedimen yang masih lunak, sementara kalau boring terawetkannya pada sedimen yang sudah mengeras.
Ibu tidak mencari gambar yang representatif ini, mohon maaf, silakan dipahami saja. Selanjutnya ada chemical fossil. Di sini penjelasannya senyawa organik yang tersimpan dalam batuan hasil penguraian dari tubuh organisme. Seperti apa? Berarti kalau chemical berarti ada unsur kimianya. Fosil yang di dalamnya ada unsur kimia. Dalam hal ini unsur kimia yang berasal dari tubuh organisme. Nah, hewan atau tumbuhan bisa menjadi fosil bila memenuhi syarat. Jadi di halaman berapa nih? Di halaman 45 di situ ada tulisan syarat-syarat agar organisme yang telah mati dapat terawetkan sebagai fosil gitu ya. Jadi Ibu beri judul di sini syarat pemfosilan, syarat hewan atau tumbuhan bisa menjadi fosil. Yang pertama, memiliki cangkang yang keras. Yang kedua, berjumlah banyak dan berukuran kecil. 3, penguburannya cepat. Dan keempat, tidak terkena proses tafonomik yang merusak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau yang cangkang kerasnya jelas mungkin ini sulit untuk hancur. Tapi kalau yang nomor 2, ini maksudnya ketika hewan itu ukurannya kecil-kecil banyak gitu ya. Nah ini kalaupun toh misalnya tererosi, ini biasanya masih ada yang tersisa begitu, sehingga bisa menjadi fosil. Kemudian yang ketiga itu cepat terkubur di dalam lapisan sedimen gitu ya. Dan nomor 4, ini mungkin tidak ada hewan yang memangsa ketika hewan tersebut mati dan akhirnya bisa memfosil, menjadi fosil. Nah selanjutnya kalau tadi ada syarat menjadi fosil, kalau ini proses pemfosilan. Jadi bagaimana hewan atau tumbuhan setelah mati bisa menjadi fosil, gimana prosesnya gitu ya. Yang pertama, pengawetan bagian lunak dari organisme. Ada bagian lunak dari hewan atau tumbuhan yang bisa menjadi fosil gitu ya. Selanjutnya, pengawetan bagian keras dari organisme. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama, fosil karbonatan, 2 fosil fosfatan, 3 fosil silikaan, 4 fosil kitinan. Coba dilihat di situ ada fosil karbonatan, contohnya cangkang kerang. Tadi sudah Ibu sebutkan. Misalnya ada kerang ya, isinya sudah mati. Nah si cangkang kerang ini bisa berubah menjadi fosil, dan fosilnya ini mengandung karbonat, kalsium karbonat, sehingga fosilnya disebut fosil karbonatan. Kemudian ada gigi ikan hiu katanya, atau gading gajah. Nah gigi ikan hiu itu mengandung fosfat ya. Kemudian ketika ikan hiunya mati, giginya mengalami pengawetan dalam batuan sedimen misalnya. Nah kemudian gigi ikan hiu ini menjadi fosil, maka fosilnya disebut fosil fosfatan karena mengandung gigi ikan hiu itu mengandung fosfat. Begitu mungkin untuk pemahamannya. Kemudian pengawetan dari bagian keras yang telah mengalami perubahan. Di sini ada istilah karbonasi atau destilasi, petrifikasi atau permineralisasi, dan penggantian atau mineralisasi. Ini mohon juga dibaca dengan cermat, agak membingungkan mungkin. Untuk Ibu ambil salah satu aja nih, contoh atau penjelasan lebih jauh tentang petrifikasi atau permineralisasi. Bayangkan mungkin ada ada pohon mati, kemudian pohon tersebut yang di dalam pohon itu kan ada batang pohon itu ada pori-porinya. Nah ke dalam pori-pori pohon tersebut masuklah mineral apa gitu ya. Nah nanti si pohon itu tidak lapuk tapi menjadi membatu gitu ya, karena masuknya mineral tersebut. Jadi bentuknya masih seperti pohon tapi keras, membatu karena disusupi oleh mineral yang menyusup ke dalam pori-porinya. Sementara itu dulu ya. Seterusnya, nah ini
ada beberapa hewan yang bisa menjadi fosil ini ya. Ini hewannya hewan invertebrata. Nah, ini masuk pelajaran biologinya nih. Ini juga hanya hafalan sifatnya nah ya. Jadi hewan-hewan yang termasuk hewan invertebrata, di situ ada Coelenterata, Brachiopoda, Mollusca, dan Echinodermata. Nah, ini mungkin harus diingat. Coelenterata itu hewan yang ada rongga di tubuhnya, hewan berongga mungkin. Brachiopoda itu kedua cangkang saling membuka dan menutup katanya. Kalau Mollusca hewan bertulang lunak, dan Echinodermata tubuhnya berkulit duri. Nah, ini mungkin contoh yang bisa ibu berikan. Brachiopoda gitu tadi, hewan bercangkang yang membuka dan menutup. Kerang mungkin ya kalau kita bisa melihatnya dari gambar ini. Kemudian Coelenterata hewan berongga. Entah mungkin kalau di sini tidak terlalu jelas rongga-rongganya. Tapi ketika setelah mati ini biasanya rongga-rongganya kelihatan gitu ya. Nah, ini Echinodermata berkulit duri, si Patrick nih hanya nih bintang laut ya, contoh yang populer untuk Echinodermata. Dan Mollusca itu hewan bertulang lunak gitu. Jadi yang ya kulitnya ada pembungkus mungkin bagi tubuhnya yang lunak itu. Mungkin sementara begitu. Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun toh tidak, ya itulah hanya keterbatasan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.